Satu hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita maksimalkan, yaitu berupaya menjadikan amal kita berkualitas di hadapan Allah. Seluruh rangkaian amal, khususnya di tahun ini, kita berupaya sekuat tenaga untuk menjadi amalan-amalan yang berkualitas sebelum berkuantitas. Bagaimana caranya? Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hadisnya bersabda, khairul ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang berkualitas menurut Allah. Kalau dalam hadis ini Nabi menyebutkan dengan kata-kata ahab, artinya ahab paling dicintai. Berarti kalau kita artikan amalan yang paling berkualitas. Apa itu jenisnya? Adwamuha. Nabi tidak menyebutkan jenisnya, cuma menyebutkan sifatnya itu amal. Apa sifatnya? Adwamuha, yang bisa diistiqomahkan. Mudah-mudahan amin. Adwamuha, yang bisa diistiqomahkan. Wa in qalla, walaupun amalan itu nopo sedikit, walaupun amalan itu kalau kita lakukan ngambil waktu yang paling sedikit. Kalau seandainya di jam mungkin beberapa menit, atau mungkin di bawah daripada beberapa menit, sedikit, cuma sifatnya harus nopo, harus nopo nih, langgeng, harus disambung, harus diistiqomahkan. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, sebelum jenis amal besar atau kecilnya, lama atau tidaknya mengerjakan, pentingkan sifatnya dulu. Jikalau sifatnya itu amal istiqomah, maka itu termasuk amal yang berkualitas. Ada orang nih, kalau rawuh, subhanallah, malam tadi dia membaca Quran 10 juzuk. 10 apa? Juzuk. Besok malamnya kapok. Napa? Kenapa kapok? Kaken. Kebanyakan. Lho nggih. Ada orang di antara kita, subhanallah, tiap malam hanya punya wiridan mungkin 1 halaman atau mungkin separuh halaman. Banyak mana 10 juzuk dengan separuh halaman? Hah? Banyaknya 10 juzuk, cuma kualitasnya separuh halaman karena punya sifat istiqomah. Tiap malam tidak pernah ditinggalkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini satu hal yang harus kita perhatikan dalam kita mengisi tahun baru ini sampai tahun yang akan datang. Carilah dalam beramal yang sifatnya mampu untuk kita istiqomahkan. Ada orang sedekah hari ini 10 juta. Mudah-mudahan yang hadir. Amin Allahumma. 10 juta. Besoknya, seminggunya enggak. Kenapa? Kapok.
10 juta, ada orang tiap hari-hari ini cuma 10 ribu, tapi bisa menyambung tiap hari. Banyaknya mana antara 10 dengan 10 ribu? Banyak 10 juta. Cuma yang dipandang oleh Allah Ta'ala bukan banyaknya, cuma kualitasnya beramal yang memiliki sifat namanya sifat istiqamah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan bukan sekedar untuk beramal, tapi bisa menyambung amalan kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan wafat nanti dalam kondisi husnul khatimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Siti Juwairiyah, salah satu istri beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Juwairiyah. Beliau didapati oleh Kanjeng Nabi mantun sholat subuh, duduk di tempat sholatnya sambil membawa kerikil di sampingnya. Untuk apa kerikil ini? Untuk mempermudah hitungan ketika beliau berpikir. Dulu belum ada tasbih, belum ada tasbih, atau mungkin alat sekarang yang cetekan itu biasanya dimasukkan ke jari-jari. Dulu adanya cuma kerikil. Ya. Apa tujuannya kerikil ini? Untuk mempermudah hitungan. Setelah 10 ditaruh kerikil, setelah 10 ditaruh kerikil setelahnya. Keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa saat Kanjeng Nabi masuk lagi, Siti Juwairiyah masih duduk di tempat beliau sholat, dan dilihat tumpukan kerikil. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, wahai Juwairiyah, amalanmu bagus, cuma aku punya amalan yang lebih bagus. Pilih mana? Bagus kenapa yang lebih bagus? Yang lebih bagus. Kata Rasulullah, kalau kamu berzikir, setiap zikir tambahi di belakangnya adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Apa itu? Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Zikir kamu yang kamu hitungin dengan sekian hitungan sampai menggunakan kerikil yang banyak, itu masih kalah dengan satu zikir yang saya ucapkan yang di belakangnya saya embel-embeli adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimat. Copin dengan itu adada khalqi, sebanyak bilangan makhluk Allah. Pinten Pak bilangannya makhluk Allah? Mboten terhitung. Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi, dan ridhonya zatnya Allah berapa yang sudah Allah Ta'ala ridhoi. Wa zinata arsy, berapa berat arasnya Allah, pernah ada yang nimbang? Wa midada kalimati, dan bilangan firman Allah. Hanya satu kali saja subhanallah, kalau ada setelahnya adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, maka sekali ini kalau dihitung dan kalau ditimbang, maka lebih banyak daripada apa yang telah engkau zikirkan, engkau ucapkan. Wahai Juwairiyah, sallu ala Nabi Muhammad. Ini cerita dikenalkan oleh Rasulullah agar kita bisa melakukan amalan secara istiqamah.
Kalau seseorang memang punya keahlian untuk berzikir, Masya Allah, 100.000, 2.000, 5.000. Cuma bagi orang yang pengen selalu dalam kondisi berzikir dengan bilangan yang terbatas dan waktu terbatas agar tidak meninggalkan keistiqomahan berzikir, maka cukup beberapa kali, cuma belakangnya dikasih nopo adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, agar orang itu bisa beristiqomah. Sekali lagi, cari sifat istiqomah dalam setiap kita beramal. Walaupun amalan itu kecil, waktunya tidak panjang, tapi karena sering-sering dilakukan, sering-sering diamalkan, berjalannya waktu, insya Allah kita wafat nanti dengan bekal yang banyak. Mudah-mudahan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya ciri orang yang cerdas. Satu, man hasaba nafsah, selalu mengadakan muhasabah. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Ciri yang kedua dari ciri orang yang cerdas, dia beramal demi untuk apa? Persiapan seusai meninggal dunia. Beramal untuk persiapan seusai meninggal dunia. Wa amila lima ba'dal maut. Berupaya untuk mencari sebanyak mungkin amaliyah dari perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan apa? Supaya menyertai orangnya setelah meninggal dunia. Tolong dicek, setelah orang meninggal dunia itu yang dibawa apa? ATM, aset, uang, mobil, rumah. Monggo dijawab, Pak. No, monggo. Jawab, no, monggo. Jawabannya tidak ada. Yang ada hanyalah faedah atau hasil daripada kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Yatba'ul mayyita thalathun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Setiap ada orang meninggal dunia pasti akan diiringi dengan tiga hal: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Setelah orang ini dimasukkan ke liang lahat, yang tersisa apakah keluarganya ikut? Apakah hartanya ikut? Tidak. Keluarga, hartanya kembali ke rumahnya, yang ikut hanyalah amalnya. Fayarji ithnani wa yabqa wahid wa huwa amalu. Yang tersisa hanyalah amalan. Uang yang selama ini kita pertahankan akan kita tinggal. Harta pula akan kita tinggal. Apapun yang bersifat duniawi akan kita tinggal. Yang akan kita bawa adalah amal. Wa yabqa wahid wa huwa amalu. Yang tersisa hanya satu, yaitu amal kebaikan. Artinya dari sini, ayo di tahun ini kita berupaya sekuat tenaga mencari sebanyak mungkin amal dan menjadikan amal ini berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir surat Al-Fajr dengan sering-sering kula aturake, ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semuanya akan kembali ke alam barzah, cuma ada yang statusnya radiyatan mardiyah, membawa amal
yang diridhai oleh Allah. Ada juga orang yang meninggal dunia kembali ke alam barzah dengan status irji'uni la'alli a'malu sholihah. Kembalikan aku belum siap mati. Kenapa? Aku belum punya bekal amal soleh untuk menyertaiku di alam barzah. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Untuk menjadikan amal kita berkualitas dan diridhai oleh Allah, maka diperlukan beberapa hal. Monggo diperhatiake. 1. Ilmu beramal. Apa? Ilmu beramal. Dari sini pentingnya kita hadir majelis taklim. Karena dengan ilmu yang kita dapatkan, maka setiap kita beramal kita iringi dengan ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ilmu adalah imam untuk amal dan amal mengikuti daripada nopo ilmu. Kalau ilmunya niki bener, maka amalnya bener. Kalau ilmunya ini salah, maka amalnya salah. Berarti sebelum kita beramal, maka terlebih dahulu harus kita cari ilmunya untuk beramal. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah beliau masuk ke masjid kaki kiri. Kaki nopo? Kiri. Setelah masuk, beliau kembali cepat. Ditanya, wahai imam, kenapa anda kok kembali? Kata beliau, iya, saat aku masuk dengan kaki kiri ada panggilan, ya Tsaur, hei kerbau. Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ketika melangkah ke masjid dengan kaki yang kiri, ini langkah yang tidak bermutu, ini langkah yang tersia-sia, ini langkah yang tidak berbobot. Beliau langsung kembali karena orang hebat. Ada bisikan, dalam bisikannya mengatakan, ya Tsaur, wahai nopo, kebu balik mana. Berarti kalau ada orang bolak-balik nopo, masuk masjid kaki kiri, berarti nopo nih, la ilaha illallah. Ini masalah masuk keluar masjid. Cuma orang-orang istimewa di hadapan Allah diingatkan terus oleh Allah Ta'ala agar apa? Amalnya bermutu. Lah dari mana Imam Sufyan Ats-Tsauri mengetahui kalau itu bukan sunnah dan itu bukan triknya untuk masuk masjid? Melalui yang namanya nopo? Ilmu. Makanya ilmu harus betul-betul kita dahulukan sebelum kita beramal. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah untuk selalu hadir majelis taklim, dan mudah-mudahan setiap pulang dari majelis taklim, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan kepada kita, khususnya ilmu yang manfaat, yang diberkahi oleh Allah, yang mampu dengan ilmu tersebut untuk melakukan amalan secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan, raq'atun min alimin khairun min alfi raq'atin min jahil. Satu rakaat yang melakukan punya ilmu itu lebih berkualitas daripada 1000 rakaat yang melakukan orangnya tidak punya ilmu. Masya Allah. Antara 1 dengan 1000, berapa persen Pak bandingannya? Lebih banyak 1000 daripada 1 rakaat. Cuma lebih berkualitas 1 rakaat ini dibanding daripada 1000. Di mana letaknya? Bukan bilangan. Di mana letaknya? Bukan lamanya,
tapi letaknya karena satu rakaat diilmoni, yang mengerjakan adalah orang yang alim. Sering-sering kalau aturake contoh yang sering-sering Masya Allah diamalkan itu, ada orang sholat 70 rakaat 70 rakaat, ada orang sholat 2 rakaat cuma sebelumnya pakai siwak. Mana yang bermutu? Majlis ini saya bahas mana yang bermutu, yang 2 atau yang 70? Kok bisa bermutu? Apa penyebabnya? Siwak. Dari mana tahu siwaknya? Majelis taklim mengajarkan ini sunnah sebelum sholat. 70 rakaat, berapa fatihahnya, berapa rukuknya, berapa sujudnya, berapa doanya, berapa waktunya, masih kalah dengan 2 rakaat kalau sebelumnya diiringi dengan yang namanya siwak. Dan ini bukan hanya sekedar keterangan Al-Fakir, cuma Nabi Muhammad dalam hadisnya, raka'atani bisiwakin khairun min sab'ina raka'ah bila siwak. 2 rakaat sebelumnya menggunakan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Ini yang pertama, waktu sudah masuk. Untuk menjadikan amalan kita berkualitas, maka setiap amal jangan sampai lepas untuk diilmoni terlebih dahulu. Karena dengan ilmu itu kita tahu apakah amalan ini sah atau tidak sah, apakah amalan ini betul ataukah salah, dikarenakan karena ada suatu ilmu. Ada seseorang di kota Hadramut, namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, sedang keluar dengan keponakan beliau namanya Abdullah bin Umar bin Yahya. Kedua-duanya adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari daerahnya Masilah menuju ke pelosok-pelosok desa. Setelah beberapa hari balik ke daerahnya, lalu mengatakan, wahai santriku, tadi beberapa hari saya keluar dakwah di pelosok-pelosok desa, ternyata saya dapati 300 akad nikah batal. 300 akad nikah batal. Dan terus anaknya ya nopo nih? Kalau punya cucu ini ya nopo nih? Kalau seandainya cuma makanan enak gak enak gampang nih kok. Ini masalah akad. Setelah dicek rumah per rumah, ternyata selama ini akad yang telah dilakukan nopo batal. Kalau sudah batal ya nopo nih kok anaknya? Masuk kemana? Halal nopo haram? Halal nopo haram? Loh. Apa penyebabnya? Karena nggak ada ilmunya. Nikah itu ibadah, dan setiap pernikahan ada ijab, ada qabul, ada wali, ada syahid, ada yang namanya mas kawin dan seterusnya. Ternyata setelah dicek, beliau katakan 300 pernikahan nopo batal. Bagaimana ini keadaan keluarga dengan anak-anak yang sudah keluar dari pernikahan yang tidak sah menurut syariat agama? Apa permasalahannya? Karena tidak ada ilmu terlebih dahulu. Satu cerita. Cerita yang kedua, ada seseorang setelah 60 tahun baru tahu kalau wudhunya batal. Pertanyaan, sholat selama 60 tahun bagaimana nasibnya? Ayo, kenapa Pak? Nah, kalau 6 hari sih gampang Pak, 60 tahun. Setelah 60 tahun baru dia tahu ternyata wudhunya nopo batal. Kenapa batal? Dia tidak mengusap rambut kepala. Ini kutok. Padahal rambut kepala
itu cuma sebagian sehelai atau separuh helai mazhab Imam Syafi'i, wudunya sudah sah. Pertanyaan, selama 60 tahun kemana ini orang? Apakah di situ tidak ada kiai, tidak ada ustadz, tidak ada hadir masjid? Kenapa disepelekan masalah ibadah? Kalau orang-orang dunia di luar saja tidak mau rugi urusan dunia, nggak mau rugi urusan harta, tapi kenapa rela rugi urusan agama, rugi urusan ibadah? Akhirnya yang apa? Sholat qodoi Pak 60, la ilaha illallah, 60 tahun. Berapa rakaat gini? Monggo Pak Iko dihitung. Loh, masalah sepele. Makanya dari sini kita jangan langsung kita itu melakukan amal sebelum kita tahu dulu ilmunya beramal. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shallu ala Nabi Muhammad. Tahun Hijriah baru ini, ayo kita perbanyak ilmu, kita perbanyak mengkonsumsi ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita ambil mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk beramal, dan mudah-mudahan amal kita dijadikan amal yang berkah, yang manfaat, yang mampu untuk kita istiqomahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, karena waktu sudah masuk, yang kedua diterangkan oleh kitab Adab Sulukil Murid karya Habib Abdullah Al-Haddad. Ciri amalan yang sukses ada 3. Ciri amalan yang sukses ada 3. Satu di antara 3 amalan itu cocok dengan apa yang diamalkan Nabi Muhammad SAW. Amalan itu cocok dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Kalau nggak cocok jangan diamalkan. Kalau nggak sesuai jangan apa diamalkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan kita dan untuk keluarga kita hanya satu, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita hendak beramal agar berkualitas, cocokkan amal kita apakah ini dilakukan oleh Rasulullah atau tidak dilakukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan amalan kita bermutu di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Contoh kecil di dalam sholat ini ada 2 duduk, namanya duduk tasyahud, duduk tawarruk. Duduk apa? Tasyahud, duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu jelas korau, yaitu duduk apa? Akhir sebelum kita salam. Posisinya kita tahu. Ada duduk namanya duduk tasyahud. Duduk apa? Duduk iftirash. Ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash. Duduk tawarruk, duduk setelahnya salam. Duduk iftirash, ini duduk ketika tasyahud awal dan ketika bangun dari sujud menuju berdiri. Setiap per-rakaat jenengan kalau bisa duduk sejenak, namanya istirahat. Dalam istirahat itu jenengan disunahkan kalau duduk napa iftirash. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sebagian orang bangun dari rakaat yang pertama langsung naik tanpa duduk istirahat. Itu rakaatnya nggak bermutu. Padahal cuma masalah duduk atau tidak duduk. Yang bermutu bagaimana? Ada istirahatnya. Dan duduk istirahat sing paling sunnah menggunakan 2. Nek mboten duduk iftirash, duduk ik'a. Faham ik'a? Yang biasa kita pakai ketika sholat tasbih. Nah, kakinya dipancat, kemudian pantatnya diletakkan di tumitnya nopo kaki. Nah ini pun duduk ik'a. Cuma dari 2 duduk ini sing paling sunnah duduk
iftiras per rakaat. Dan setiap kali jenengan duduk di dalam sholat, selain duduk setelahnya salam, usahakan jangan keluar dari duduk iftiras, agar sholat kita bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, kalau jenengan ada waktu, monggo setiap Jumat malam Sabtu, kami Alia di Bunder sudah membuka kitab baru. Namanya pun kitab 500 sunnah di dalam nopo sholat yang pernah diajarkan oleh Imadi, gitu. Nah, kita baru mulai di sana, 500 nopo sunnah, dan kita baru 2 sunnah, berarti masih berapa? 498. Monggo, ini ada waktu setiap malam Sabtu di Masjid Bunder Al-Islah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang mampu untuk istiqamah dalam kita mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan wafat nanti kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril